Ini tadi malam saya sudah ngobrol sebentar sama Pak Pardi. Apa nih, mau bincang-bincang apa? Walaupun mungkin sudah beberapa kali kita bicarakan ya. Sekarang ini musim hujan, Musim walaupun longsor musim longsor di dan beberapa tempat, banjir. kadang-kadang masih ada gempa. Tadi malam bukan Ada alam, tapi kebakaran di Pelumpang. Intinya kita membicarakan masalah bencana lah, bencana macam-macam, alam, non alam. Ya. Mungkin Pak Pardi mau menyampaikan sedikit-sedikit, intinya kita tetap harus iya, waspada, harus kok. antisipasi, harus mempunyai Iya, sistem yang mitigasi dan kalau sebagainya. Monggo Pak Pardi. bencana seperti kemarin itu sebetulnya kalau apa tempat yang masyarakat biasanya ditaruh di tempat yang isolir. Suara Pak Pardi hilang-hilang. Eh, Wifi-nya menjadikan mati kaku. Lanjut Pak Tontoro ngisi. Ya, ya, Selamat sambil pagi. menunggu monggo, Pak Pardi. Assalamualaikum. nanti coba Oh, monggo Pak Pardi lanjut. terdengar suara saya enggak. Terdengar suara saya Pak? Ya, Putus-putus. Sudah putus-putus. terdengar. Dengar? Putus-putus nggih. Enggak. Nggih. Jadi kalau bencana seperti tadi malam itu sebetulnya ya mestinya seperti Pelumpang itu harus pindah di tengah permukiman ya. Kalau ada masalah ya seperti tadi malam itu yang meninggal banyak. Jadi itu 17, seperti dia apa 17. ya? Sumet ya. Baunya apa itu namanya? Baunya ya Assalamualaikum. bau bensin ya. Itu menyaut begitu api yang semuanya terbakar. Jadi itu biasanya kalau di apalagi kalau ada radioaktif itu bisa dipindahkan begitu. Kira-kira itu. Terus kalau yang bencana air itu manapun bisa dikejar. Mereka itu dalam Hilang lagi. Baik, tadi itu Pak Pardi intinya bahwa dalam satu sistem tata ruang, kemudian ya terkait tata ruang lah, semua infrastruktur itu harus ditata sedemikian sehingga aman bagi masyarakat sekitar dan aman bagi infrastruktur itu sendiri. Ya, kalau kita lihat Pelumpang itu mungkin dulu posisinya dia di luar ya pusat Jakarta lah, di pinggiran. Iya, luar kota. Artinya relatif aman. Pinggiran kota, bukan luar kota tapi pinggiran kota. Harusnya pada waktu itu sudah terpikir bahwa sampai periode tertentu dipindah. Tapi ya mungkin tidak mudah karena terkait dengan biaya dan sebagainya. Nah, tentunya itu ada upaya-upaya untuk mencegah hal ini tidak terulang lagi. Karena ini setahu saya udah ketiga kali atau keempat kali ya. Paling tidak yang saya ingat 3 kali bencana seperti itu. Kalau terkait bencana-bencana lain memang Indonesia ini kalau gempa itu memang kita tinggal di daerah ring fire ya. Termasuk ring fire itu gunung api. Tapi kalau
gempa memang kita terletak pada daerah pertemuan lempeng Asia dan Australia juga Pasifik yang memang rentan terhadap gempa karena pergeseran antar lempeng tersebut atau pergeseran sesar. Jadi kita tidak bisa menghindari. Untuk itu maka seluruh sistem infrastruktur dan keselamatannya harus dibuat dan secara disiplin kita mematuhinya. Ya, kita yang sederhana saja, mungkin kalau masyarakat umum membangun rumah, disuruh membangun tahan gempa, mungkin ya ada kesulitan untuk selain tekniknya ya, teknik mungkin bisa dibantu, tapi biayanya dan sebagainya ya. Ke depan tentunya kita harus lebih intensif lagi dalam menata hal-hal atau aturan mitigasi mencegah bencana, baik bencana gempa bumi, bencana kebakaran, longsor. Longsor itu peta longsor atau peta gempa bumi juga sebenarnya sudah terpetakan walaupun belum 100% ya. Tapi juga bagaimana kepedulian pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten terhadap hal-hal menyangkut keselamatan akibat bencana ini. Kalau bencana kecil-kecilan, bukan kecil-kecilan ya, ini musim hujan, bukan bencana ya. Tapi hujan sebentar aja beberapa waktu ini jalan udah pada rusak. Nah itu kan membahayakan penumpang juga, pengendara kendaraan ya, mobil, motor dan sebagainya. Saya kemarin pas hujan lebat itu jalan di tol ya, ya seperti itu, itu kering banyak lubang. Nah, itu harus antisipasi juga ini. Di samping masalah perawatan dan kualitas pekerjaan jalan, ya tentunya satu sistem perbaikan jalan yang cepat tapi juga kuat harus dilakukan. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas secara singkat ya, mengenai yang singkat terkait keadaan di lingkungan kita, baik terkait bencana maupun tadi itu musim hujan yang molor sampai bulan Maret ini. Baik Pak Padi, saya kira kita cukupkan ya. Tuh. Baik, kita mulai acara ini. Tata ruang mudah dibicarakan, sulitnya dilaksanakan. Wah, itu dari Kalimantan itu ya, suara itu ya. Iya betul Pak, karena saya pernah di perizinan. Jadi tata ruang itu seolah-olah hanya miliknya orang planologi dan arsitek. Ada lebih dari itu Pak. Iya. Saya pernah membahas itu. Kalau yang maju Iya. planologi dia hanya stempel. Istilahnya ngecat langit Pak, ngecat langit. Ya betul. Di situ ada air, ada infrastruktur, ada sampah, ada lain itu yang biasanya lupa Pak. Padahal kalau disiplin ilmu pembangunan itu basicnya Pak, tata ruang itu. Iya, cuma itu harus melibatkan semua Pak, semua profesi, bukan hanya miliknya planologi, bukan miliknya arsitek. Makanya waktu saya di perizinan kalau udah bicara ruang, karena ruang itu ada wilayah, ada kota atau provinsi, ada pusat dulu wilayah, ada RDTRK, ada RDTB di bangunan, ada lingkungan. Wah, jadi kompleks banget Pak. Belum tata airnya. Iya betul. Itu. Dan kita tidak disiplin. Baik Pak Aryato, ya intinya adalah disiplin, kepedulian, ya, keseriusan, menata semua. Satu visi Pak, satu visi ya. Pak. Iya, tentunya. Visinya apa ke depan gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Aryato sudah nimbrung dan memperkaya wawasan kita. Sudah jam 7.03. Pak. Saya masih ngetem ini, cuma satu orang. Kursinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Baik, Bu Emi, silakan mulai Bu Emi. Sebagai pembawa acara, nanti gantian sama saya, monggo kalau Bu Emi apa, silakan saya siap untuk kita berduet. Bu Emi, monggo.
Halo, Internetnya sama Pak Pardi hilang juga. sama hilang juga. Iya. Oke, baik. Saya ambil Apa-apa, alih Pak? lagi. Baik, saya ulangi. Selamat datang para peserta latihan bersama BIP Virtual, KBI, Komisariat Pondok Kelapa, dan sekitar. Latihan Oke, udah, Pak. ke-957, Maret, 4 Maret, Sabtu 2023. Monggo, Bu Emi. Ye, baiklah. Sebelumnya mohon izin saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama adalah kita awali dengan doa, kemudian tata tertib, dilanjut dengan March BEP, kemudian yel-yel, daftar pemandu, lanjut refresh melalui video guru besar kita, Hari Jawari Angga, kemudian latihan bersama 30 seri, dan ditutup dengan doa penutup dan foto bersama. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita mulai dengan doa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Tontono Prastowo. Monggo kami persilakan Pak Tontono Baik. Prastowo. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita doa bersama. Pertama, semoga latihan bersama BIP kita pagi hari ini lancar. Kedua, kita mendoakan saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, teman-teman, sahabat kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Yang ada masalah dan ada urusan, dimudahkan penyelesaian masalahnya dan dilancarkan urusannya. Kemudian tidak lupa kita mendoakan untuk almarhum Bapak Hari J. Angga sebagai founder dari BIP ini. Semoga almarhum sudah tenang di rahmatullah. Warisan Senam Olah Napas Olah Gerak BIP ini yang merupakan warisan yang kita manfaatkan untuk kesehatan kita. Semoga amal ibadah almarhum mendapat balasan pahala yang setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Monggo Bu Epi, tata tertib. Kemudian kita bacakan tata tertib ya Pak. Monggo. Tata tertib Adber BP virtual ke-957 ini. Pertama yaitu host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas untuk mengunmute sebelumnya. Kedua adalah para pemandu melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Kemudian pemandu pertama melakukan refresh dan nafasan terlebih dahulu. Ketiga adalah pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Dan dilanjutkan sebaiknya pemandu dengan ritme yang jangan terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Kemudian agar selama latihan berlangsung selalu dalam posisi berlatih agar tiap saat siap di spotlight ataupun saat memandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan dan menggantikannya untuk proses penggantian pemandu dilakukan oleh co-host. Terakhir, seluruh peserta latber saat jalannya latihan mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Terakhir, yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan koneksinya dari Zoom. Baik, marilah kita mendengarkan March BP dan menyanyikan. Happy birthday to you.
antara tentang kesehatan bangsa. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Marilah Papers Indonesia menjaga kesehatan kita melalui pola nafas tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh Nusantara meraih tulang kesehatan bangsa. Itulah semboyan kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, pantang 30 seri setiap kali. Baiklah, lanjut Yel, Pak Contron. Siap. Yel, salam sehat 3 kali. Papers sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes. Siap. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Papers Sehat. Bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes. Silakan. Sebelum memulai, kita bacakan dulu daftar pemandu pada latihan ke-957 ini. Diawali pemandu pertama adalah Ibu Romlah yang diawali dengan pemanasan dari Rumah Sehat Hotel 2. Pemandu kedua Bu Yati Suryati dari Rumah Sehat 4. Kemudian ketiga Ibu Soraya dari Rumah Sehat Sehati. Keempat Ibu Sulistiawati dari Rumah Sehat IPPU DKI. Kelima Ibu Rani Boro dari Rumah Sehat IPPU DKI. Terakhir ditutup oleh Bapak satu-satunya Pak Aryoto dari Rumah Sehat Samarinda. Pembawa acara Bu Emi dan saya sendiri. Host co-host Bapak Amir, Pak Istiarso, Pak Burhan, dibantu juga oleh Bu Epi dan Ibu Nining. Lanjut. Marilah kita saksikan video Bapak Adi Siaga. Panasan. Pemanasan. Ada suaranya.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah pagi ini kita akan kembali melakukan latihan bersama Bioenergy Power secara virtual. Sebelum dimulai latber, baiklah saya akan sedikit memberikan refresh mengenai teknik melatih Bioenergy Power. Jadi kalau kita akan melatih ke calon-calon BEPers ya. Sesuai dalam panduan teknik melatih BEP itu ada 5 poin penting. Yang pertama adalah melatih gerakan dasar. Gerakan dasar ini adalah gerakan terpenting di mana gerakan ini akan melipat gandakan besaran energi pada tubuh bagian belakang yang disebut sumsum tulang belakang yang menjamin syaraf pusat dan syaraf tepi menjadi lebih baik. Jadi walaupun kelihatannya seperti hanya sederhana gerakan mencondongkan ke depan dan ke belakang, tapi ini sangat penting. Dan masih banyak juga calon BEPers yang belum pandangan matanya itu belum lurus ke depan. Nah itu harus kita latih betul-betul. Gerakan dasar itu pandangan mata tidak menunduk, tapi selalu melihat ke depan. Kemudian poin yang kedua, ajarkan cara menarik nafas dan membuang nafas dengan benar. Jadi ini sudah mengkombinasikan ya, sambil melakukan gerakan dasar, minta peserta menarik nafas sebanyak-banyaknya dari hidung sampai terdengar suaranya. Jadi tetangganya itu mendengar kita menarik nafas tadi. Lalu membuangnya perlahan-lahan dan hampir tidak ada suara. Kemudian yang ketiga adalah sudah mulai mengkombinasikan gerakan dasar dan olah nafas. Jadi pada saat mencondongkan badan, itu harus kita latih, kita ajarkan olah nafas BEP, yaitu olah nafas segitiga, sambil melakukan gerakan dasar, yaitu tarik, kemudian tegak, tahan napas, perut dikembungkan, mulai dari 5 hitungan sampai dengan 30 hitungan, lalu buang pelan-pelan melalui mulut. Ingatkan ke peserta bahwa semakin lama kita menahan nafas akan semakin banyak oksigen yang akan ditampung. Kemudian poin yang keempat, ajarkan kombinasi olah gerak dan olah nafas. Ya, pada tahap ini peserta sudah dapat memulai latihan gerakan jurus 1. Gerakan jurus 1 ini penting sekali karena itu nanti akan diulang di gerakan kedua dan gerakan ketiga. Jadi kita ajarkan jurus 1 itu sampai yang bersangkutan melakukan dengan baik. Jangan buru-buru ke gerakan kedua. Gerakan 1 sampai baik dulu. Jadi jurus 1 itu banyak ininya, banyak gerakan-gerakan yang harus kita perhatikan. Bagaimana menggesek perut yang benar, gesek puting,
dan menarik tangan ke belakang itu. Dulu awal-awal saya juga agak terlalu lebar gitu ya. Jadi harus kita bimbing betul-betul sampai melakukannya dengan baik. Baru dilanjutkan ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan kedua, ketiga, dan diselingi ada gerakan penutup. Kemudian poin yang kelima adalah gerakan penghalusan ya. Jadi istilahnya penghalusan. Latihan penghalusan gerakan 1 sampai gerakan ketiga dilakukan berulang-ulang sampai bagus, sampai sesuai atau mendekati yang dicontohkan oleh guru besar kita. Jadi dari 5 poin teknik melatih PEP itu, kalau saya ambil kesimpulan, kita melatihnya itu memang harus sabar, tahapannya tidak boleh loncat-loncat, jadi harus betul-betul bertahap sampai bagus. Sampai bagus sehingga 3 gerakan itu betul-betul PEPers itu sudah mendekati gerakan yang dicontohkan oleh guru besar kita. Demikian sedikit mengenai 5 panduan dalam melatih PEP. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Assalamualaikum. Mari kita mulai latihan. Kita awali dengan gerakan pemanasan. Mulai dari 5 hitungan sampai dengan 30 hitungan. Kita mulai 5 hitungan. Tarik. Dua. 25 hitungan. Tarik. Lima. 10. 15. 20.
terakhir 30 hitungan. Tarik. Tarik ke belakang. 2. Geser perut. Geser kaki. Tarik ke belakang. 2. Tangan kamu ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. 21, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, 2. 22, tunduk jauh, tarik, ambil kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, 2. 23, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. 31, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, 2. 32, tunduk jauh, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, 2. 33, tarik, tangan ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 41, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, 2.
dua. Tunduk jauh. Tahan. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek kening. Tarik ke belakang. Dua. Empat, tiga. Tarik. Tangan kaki depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kucing. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. 2. 2. Jauh. Tarik. Jauh. Gesek perut. Gesek perut. Tarik ke belakang. 2. 5, 3. Tarik. Tangan kaki depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kucing. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik, buang. Tarik. Buang. Tarik. Buka loudspeakernya gimana? Udah. 2. Tarik. 2. Terima kasih. Langsung ya, Pak. 5 seri kedua. 5 seri kedua. Persiapan. 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kucing. Tarik belakang. 2. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek kucing. Tarik ke belakang. 2. Ya, situ, Bu. 1, 3. Tarik. Kaki di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kucing. Ke belakang. Buang ke atas. Satu, tarik. Gesek perut. Gesek kucing. Tarik ke belakang. Buang. 2, tunduk perut. Tarik kening. Gesek perut. Gesek kening. Bisa di spotlight, silakan. Tarik ke belakang. 2.
3, tarik. Di depan, lentur ke atas. Terus, 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 yang satu, tarik. Terus, 3, 2, tunduk jauh. Ini nih, Tarik. di sini. Kak, Gesek terus. diganti aja. Gesek kuping. Ibunya pindah situ aja. Enggak, yang ini biar sini. Tarik ke belakang. Wah. Sana, tunggu. 3, 3, tarik. Tangan satu di depan. Lentur ke atas kepala. Terus hidung. Terus dagu. Terus gesek kuping. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Empat, satu, tarik. Terus gesek kuping. Tarik ke belakang. Buang. Empat, dua, tunduk jauh. Tarik. Gesek terus. Gesek kuping. Tangan ke belakang. Buang. Satu belakang. Tarik. Tangan satu. Lentur ke atas. Terus hidung. Terus dagu. Gesek terus. Gesek kuping. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Lima, satu, tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik ke belakang. Buang. 5, 2, tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik ke belakang. Buang. 5, 3, tarik. Tangan satu di depan. Lentur ke atas. Perut. Hidung. Mulut. Itu nanti di sana milih spotlight seperti itu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Nah, ini kalau
Tarik. Nanti ini loh, namanya empat kuda. Tarik. Tarik. Cepat. 5 seri ketiga. 1 gesek perut, gesek kaki, tarik ke belakang, 2, 1, 2, tunduk jauh, tarik, jauh ini, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, 2, 1, 3, tarik, terus kaku di depan, bentur di atas kepala, perut, hidung, perut, kaki, gesek perut, gesek kaki, belakang, 2, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik belakang, 2, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, 2, 3, tarik, anak kaku lurus di depan, bentur di atas kepala, perut, hidung, perut, daging, gesek perut, gesek putih, tarik belakang, 3, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, belakang, 3, 2, jauh, tarik, ini, gesek perut, gesek putih, belakang, 2, 3, tarik, angkat mulut terus di depan, bentur di atas kepala, perut, hidung, perut, kaki, gesek perut, gesek putih, belakang, buangkan, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke depan, 4, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek kaki, tarik belakang,
2, 4, 3. Tarik. Tangan kaki terus di depan. Sentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang ke atas. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. 5-2. Tunduk jauh. Tarik. Double kening. Gesek putih. Gesek putih. 2, 5-3. Tarik. Tangan kaku terus di depan. Sentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Gesek putih. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buangkan. Tangan pelan-pelan. Tarik. 2. Tarik. 2. Tarik. 2. Satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. 2. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Gesek kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. 2. 1, 3. Tarik. Aku di depan. Sentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Wow. 2-2. Tunduk jauh. Tarik. Gesek putih. Gesek kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Wow. 2-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Sentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut.
Gesek puting. Tarik belakang. Wah, tiga satu. Tarik. Perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 3-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Wah. 3-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Lentur. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. 4-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 4-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. 4-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Buang ke atas. Belakang. 5-1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Wah. 5-2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik belakang. Wah. 5-3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik tangan belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali, tarik buang. Tarik. Buang. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. Lanjut dengan 5 seri yang kelima. Siap. 1-1. Tarik. Gesek perut.
Gesek puting, tarik ke belakang, buang. 1, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 1, 3, tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Kaki ke belakang. Buang. Agak ke atas. Dua, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek puting. Belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Kaku di depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut.
gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik, jauhil kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 5, 3, tarik, tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dan gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Atur nafas 3 kali, tarik buang, tarik buang, tarik buang. Tarik, buang. Tarik, buang. Tahan. Akhir, tarik, buang. Terima kasih. Seri terakhir 1, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik belakang, buang. 1, 2, duduk jauh, tarik, jauhil kening, gesek perut, gesek puting, tarik belakang, buang. 1, 3, tarik, kaku depan, lentur atas kepala, perut, perut, kaki, gesek perut, gesek puting, tarik belakang, 2, 1, tarik, gesek puting, tarik belakang, buang. 2, 2, duduk jauh, tarik, jauh, gesek, gesek puting, tarik belakang, 2, 3, tarik, kaki depan, lentur atas kepala, perut, satu, tarik,
Buka 2 tutup jauh. Tarik. Tarik belakang. Dan 3. Tarik. Masukkan. Gerakan kepala. Perut. Duduk. Lagi. Gesek terus. Gesek ke belakang. 4 satu. Tarik. Tarik belakang. 2. 2 duduk jauh. Tarik. Kawil kening. Tarik belakang. Kaki tarik. Lima satu tarik. Tarik ke belakang. 2. Jauh tarik. Kawil terus. Tarik. Tiga tarik. Terus. Gesek kuning. Tarik belakang. Tutup. Tarik. Alhamdulillah, moga Pak Pandu. Baik, alhamdulillah kita telah melaksanakan BIP 30 seri pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa. Kita bersyukur bahwa BIP kita lancar dan semoga BIP kita pagi ini meningkatkan derajat kesehatan kita, meningkatkan imunitas kita, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Doa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Mulai. Doa selesai. Amin amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya Pak Control, kita sudah dengan lancar BIP bersama-sama pada pagi hari ini.
Kami ucapkan sebelum mengucapkan terima kasih kita foto bersama dulu, Pak. Baik, foto bersama. Foto bersama mohon pada Pak Sapa Pak Buran. Foto bersama. Tolong Sehati backgroundnya dihapus saja, backgroundnya dihapus. Halaman 1. Halaman 1. Bentar, itu otomatis dia mana? Halaman 1, 1, 2, 3. Ya, ayo. Iya, sebentar. Nah, gitu. Halaman 2 pindah. Ubah tempat. Ini nggak bisa. Ayo siapa? Sini. Nah, gitu. Halaman 2 action. 1, 2, 3. Yes. Iya Pak Aryoto. Alhamdulillah, terima kasih. Backgroundnya Pak Amir banget. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ibu Romlah, terima kasih kepada Ibu Yati, kemudian ketiga Ibu Soraya, keempat Ibu Sulis, kelima Ibu Rani, dan terakhir paling ganteng sendiri yaitu Pak Haryoto. Juga terima kasih kepada host dan co-host Pak Amiruddin, Pak Burhan, Pak Istiarso Suryo, Ibu Epi Hayanis, terus Ibu Nining. Tanpa beliau-beliau kita tidak bisa berlatih ya. Kemudian apalagi Pak Pajo, Pak Gantro. Baik, Kita mungkin Pak dari Pajo. ada laporan dari lapangan yang lain. Kalau dari Pokol 2 kami hanya berempat. Iya. Karena sebagian yang biasa ikut itu sedang wisata ke Subang. Baik, Dari dari Pokol Sehati, lain, dari rumah sehat lain. Pokok lain? Pokok 2, Sehati berapa Sehati? 9. Ini semua ada 31 Pokok 2, 4, Sehati berapa? 11 Pak. Berarti 11. 4 tambah 11, 15. Kemudian tadi Berlan berapa ya? Berlan banyak tadi itu. Pokol 2 kalau ditambah Bu Amir sama Pak Amir 6. 6. 6 tambah 11, 17. Udahlah, toleransi. Pokok 12. Berlan berapa ya Berlan? Oh, belum selesai Berlan. Berlan belum selesai. Pokok 12 juga belum. Belum selesai pokok 12. Ya, monggo. Sudah selesai. Oh, lagi genjot-genjot kaki. Berlan berapa ya Berlan? Main bola. Ya. Baik, kalau perhitungan belum berlanjut, monggo Pak Padio mungkin ada yang ingin Baik. disampaikan. Terima kasih Pak kolaborasi Pokok 2 dan Sehati yang makin kompak ya. Insya Allah dan alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan 30 seri dengan cukup lancar, tidak ada halangan yang berarti. Dan kita pagi ini terima kasih pada tuan rumah dari Pokok 2 dan Pokok Sehati, dan juga terima kasih kepada seluruh jajaran
host dan co-host, dan juga seluruh pemandu, khususnya kepada Ibu Rani Woro dan Ibu Lis. Ibu Lis sudah lama juga nggak muncul ya, tapi selalu muncul, cuma nggak mandu. Jadi Ibu Rani terima kasih, dan kemudian juga para pemandu yang lain. Iya. Ada yang ulang tahun nggak hari ini ya? Menurut catatan di sini dijawab enggak, tapi mungkin ada yang ulang tahun, mudah-mudahan. Silakan. Kalau tidak ada yang baru nggak ya? Bergabung? Nggak ada. Kelihatannya nggak ada juga. Yang pertama, saya kira kalau tuan rumah sudah cukup profesional karena sudah tiap hari Sabtu, ya sudah tidak perlu dikomentari, dan suasana OJT juga sudah berakhir, sehingga memperingan para orang cari refresh tidak terlalu sulit. Dan kemudian saya mohon izin untuk mencari refresh, ya refresh hari ini. Terima kasih Bu Romlah yang memberikan refresh yang bobotnya cukup memberikan pencerahan, terutama sekali kepada para pelatih, terutama pelatih baru. Ya, mohon untuk tidak mengikuti pelatih-pelatih angkatan saya yang pelatihnya sangat terbatas, pesertanya sangat banyak, sehingga kita melakukan shortcut. Sudah sering saya ungkapkan di forum ini juga sebenarnya. Kemudian Ibu Romlah memberikan refresh yang betul-betul mengadopsi kepada apa yang sekarang kita sebut sebagai the origin of BEP. Ya. Silakan dibuka The Origin of BEP buku 3 slide ke 30 sampai ke 34. Dan sudah sering saya share juga, namun kelihatannya mulai ada greget itu setelah diterbitkannya The Origins of Bioenergy Power. Dan mudah-mudahan tidak terlalu lama ditindaklanjuti dengan apa yang kita sepakat diberi judul The Essence and Implementation of BEP. Itu diterjemahkan lebih lanjut di sana dalam wujud yang lebih operasional, yang juga dicontohkan oleh Bapak Ariangga. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian untuk berterima kasih kepada Bu Romlah, mengingatkan kita semua untuk Teknik melatih. Bagaimana teknik melatih dan teknik berlatih. Dan itu akan dielaborasi lebih lanjut di dalam The Essence and Implementation of BEP. Yang sudah disampaikan Bu Romlah tadi ada 5 butir yang sangat penting, ya. Dan yang paling penting pertama itu dilakukan oleh Pak Ariangga, yaitu gerakan dasar. Ya, tadi sudah diuraikan secara baik sekali oleh Bu Romlah, dan mengikuti bekal untuk bisa melakukan olah nafas itu adalah 2. Kalau untuk olah gerak jurus itu bekal utamanya adalah gerakan dasar, bekal utama. Sedangkan untuk olah nafas itu bekal utama disampaikan oleh Bu Romlah tadi, kalau tidak salah di butir 2, bagaimana teknik melatih tarik nafas dan buang nafas. Nah, 2 bekal ini insya Allah akan bisa kita jadikan modal utama untuk melakukan olah nafas dan olah gerak. Kira-kira gitu ya. Jadi mohon para pelatih, kalau melatih yang baru, lakukan seperti apa yang tadi diuraikan Bu Romlah, dan insya Allah Ibu Romlah juga sudah mempraktekannya. Peserta dilatih betul-betul gerakan dasar yang hanya mencondongkan dan menegakkan. Detail mencondongkan itu sudah dibahas oleh Pak Tontro, luar biasa. Kalau ini direkam dan kemudian digabungkan, maka akan satu ketika akan bisa diedit untuk disambungkan refresh satu dengan yang lain. Dengan demikian, Ibu Romlah menjelaskan mengenai bahwa gerakan dasar itu adalah
yang paling penting, dan gerakan dasar itu mencondongkan ke depan dan menegakkan kembali dengan pelan, mengalir, dan dihayati. Nah, kemudian berikutnya mungkin videonya adalah, oh ternyata mencondongkan badan itu kalau dibuat detail seperti ini, diuraikan oleh Pak Tontro pada saat yang lalu. Mari kita budayakan seperti ini. Jadi kalau refresh itu tidak perlu terlalu banyak, yang akhirnya kita malah bingung. Apalagi kalau terlalu ilmiah, kita juga tambah bingung lagi. Lebih baik merefresh dengan mengadopsi kepada the origin of bioenergy power. Tinggal buka saja. Yang di refresh Bu Romla itu di slide nomor 30 sampai 34. Kemudian diterjemahkan melalui materi TOT juga sudah di halaman di buku 2 itu. Sehingga kemudian kita semua akan sangat mudah menangkapnya. Dan begitu seterusnya, sehingga kami sarankan secara garis besar, mari kita jangan bosan-bosan buka. The origin of bioenergy power itu 100% asli dari Bapak Aryangga. Sampai saya menggunakan istilah ya, the origin of bioenergy power itu tidak ada makhluk dari manapun untuk membantah keasliannya. Apabila ada yang asli juga, silakan untuk konfirmasi kepada Dewan Penyantun Keilmuan maupun Dewan Guru untuk dilengkapkan pada edisi berikutnya nanti. Sehingga the essence and implementation of bioenergy power itu adalah edisi 1 yang nanti disempurnakan di edisi-edisi berikut. Saya kira itu, terima kasih Bu Romla. Dan tadi sudah ada 5 butir, tidak perlu saya bahas ulang, tapi intinya seperti itu. Dan yang berikut saya mengomentari secara keseluruhan, diisi ya list tentang siapa yang akan hadir pada saat inaugurasi. Jadi untuk kelompok 4 ada 9 yang akan ikut inaugurasi, 8, sehingga 1 belum. Mudah-mudahan yang 1 ini kemudian bergabung untuk ikut inaugurasi juga. Nah, mohon kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelihatannya kalau kelompok 5 seluruhnya ikut. Kelihatannya ya. Kelompok 6 yang ikut semuanya. Tolong kelompok 5 dan kelompok 7 untuk sesegera mungkin. Saya tidak tahu apakah sudah ada rapat lagi untuk memperkirakan berapa yang akan hadir. Sementara tercatat 58 peserta yang akan hadir. Mudah-mudahan lebih banyak, lebih bagus. Sehingga agar supaya ikut inaugurasi secara 100% dan tidak punya utang lagi, kami mohon masing-masing mencek ya apakah persyaratan-persyaratannya sudah terpenuhi semuanya. Dan kami sudah share ke masing-masing koordinator tentang kondisi terakhir pada saat kami bersama-sama mendapatkan penjelasan dari Ibu Ida Supendi pada saat kami mengadakan rapat. Kami mendapatkan informasi yang paling mutakhir. Mudah-mudahan semuanya bisa terkejar karena kita diberi waktu 10 hari dari sejak tanggal 1 sehingga tinggal 7 hari lagi atau 6 hari lagi, mohon untuk dilihat kembali. Saya kira itu aja, dan yang terakhir mungkin ya saya ingin merefresh saja tentang countdown ya, itu mundur. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 4 ya? Tanggal 4. Maret itu kan nggak salah umurnya 31, kalau dikurangi 4 berarti masih 27 hari Maret. April itu kan nggak salah 30, 27 tambah 30 berarti ada 57, dan 6 itu tanggal Mei, tanggal 6. Jadi 57 tambah 6, sehingga kalau hitung mundur itu tinggal 63 hari lagi. 63 hari lagi kita akan melaksanakan Road to Fornas 7. Jadi oleh karena itu, mari, dan
Pondok Kelapa 1 saya tengok tadi malam yang sudah mendaftar itu baru 20 peserta. Sedangkan tersedia 1 bus, jadi masih ada 30 peserta lagi untuk bisa mendaftar. Saya belum melihat pokel yang lain, belum sempat. Mudah-mudahan target 500 peserta dari pokel dan sekitarnya itu mudah-mudahan akan terpenuhi. Dan sampai dengan kemarin kita pantau sudah tersedia 5 unit bus. Nah, sudah tersedia 55 unit bus. Kita masih menunggu, nggak tahu dari mana akan terpenuhinya. Kesepakatan kita ada 10 bus yang kapasitas 50 tempat duduk. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam minggu-minggu depan akan sisa 5 bus itu akan bisa terpenuhi. Jadi 5 bus itu ternyata kontribusi dari Pokel 9, saya sebut yang pertama kali mendeklar itu adalah Pokel 9, kemudian menular ke Pokel 4, menular ke Pokel 1, menular ke Pokel 12, dan menular lagi ke Pokel 6. Jadi kita menunggu Pokel yang lain dan sekitarnya dan sekitar Pokel untuk tidak perlu harus sendirian, bisa bergabung antar rumah-rumah sehat dengan suasana yang nyaman ya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan cara begitu kita bisa bergotong royong bersama-sama, seluruhnya bisa menggunakan bus sehingga suasana kebersamaan, kegotong royongan juga akan semakin terasa di sana. Saya kira itu saja dari saya. Nah, silakan kalau ada komentar terhadap semua apa saja, kami persilakan. Saya Pak Jo. Silakan, monggo. Terkait dengan memobilisasi peserta untuk Road to Fornas, Mei, saya terpikir ini Pak, tanggal 6 Mei itu kan kurang lebih 2 minggu setelah Lebaran Pak ya. Jadi memang situasi yang mungkin tidak mudah untuk memobilisasi, harus intens mengajaknya karena biasanya orang-orang bagian baru pulang dari mudik, kemudian banyak yang silaturahmi, kemudian banyak keluarga-keluarga besar yang mengadakan halal bihalal. Iya. Kita harus memperhitungkan kondisi seperti itu, Pak. Iya, sangat betul sekali. Sehingga kemarin exercise, pada saat exercise beberapa hari yang lalu, ternyata baru terkumpul berapa? 270? Ya, 278 orang. 278 kita exercise pertama dari Pokel dan sekitarnya. Jadi kita mencoba prediksi lah perkiraan. Oleh karena itu kita anjurkan mulai ya bahwa kita sedang kalimatnya masih sedang bahwa yang sudah committed itu adalah per orang dikenakan Rp75.000 untuk konsumsi untuk keperluan perlengkapan pelaksanaan Road to Fornas. Itu sudah committed dan itu berlaku untuk seluruhnya ya, dan itu sudah disebarluaskan ke seluruhnya melalui flyer ya. Dan kemudian transportasi disebutkan di sana sesuai dengan kesepakatan panitia pusat itu adalah ditanggung oleh masing-masing peserta CQ rumah sehat gitu. Nah, kita sudah sepakat juga setelah bertemu berulang-ulang itu menggunakan kalimat kita sedang menuju upaya untuk membebaskan biaya transportasi untuk Pokel dan sekitar dengan pendekatan gotong royong seperti tadi. Jadi alhamdulillah kita sudah masih menuju ke arah itu, sudah memperoleh kontribusi dan sudah committed itu adalah 5 bus. Sehingga insya Allah mudah-mudahan 5 bus selebihnya bisa kita kejar
mudah-mudahan terpenuhi insya Allah. Karena pengalaman selama ini apabila kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas dan kebersamaan, itu Allah akan memberikan jalan semakin lebar di depan. Dan kekhawatiran Pak Tonto sama dengan semuanya mungkin, namun kita dilatih untuk selalu optimis dengan prinsip positive thinking, insya Allah, karena kita sudah diberi beban, tanda kutip ya, dari Pak Iwan, dalam hal ini KPU Pusat, untuk bisa memobilisir 500 peserta. Nah, tidak ada cara lain kecuali kita harus memulainya, dan insya Allah itu akan bisa terpenuhi pada saatnya. Karena memang kita sadari bahwa suasananya bisa menjadi kurang menguntungkan, tapi justru bisa menjadi suasana sangat menguntungkan karena antar BIPers berhasrat untuk menschedule atau mereschedule, yuk kita halal bihalal sambil hadir di Road to Fornas gitu, kira-kira gitu. Termasuk 30 hari puasa itu bisa kita negatif thinkingnya dengan merupakan beban, wah 60 sekian hari, 30 hari puasa, berarti terkurangi 30 hari. Namun ternyata sebagian menganggap bahwa itu bukan terkurangi, tapi ditambah 30 hari puasa, karena puasa itu saat-saat pahala akan mengalir bagi yang beramal. Sehingga insya Allah malah justru puasa itu mudah-mudahan para panitia khususnya dan kita semuanya untuk berusaha lebih keras agar supaya bisa terpenuhi 500 peserta. Itu Pak, kira-kira. Jadi mari kita berpositif thinking saja. Mohon pada Allah mudah-mudahan semuanya diberi kelonggaran dan keikhlasan untuk nyongsong 500 peserta dari Pondok Kelapa dan sekitar. Nah, di luar Pondok dan sekitar itu telah dicoba dijaring, sementara ini terkumpul 400 sekian, 400 sekian dari Jawa Barat, Jawa Barat dan sekitar. Jadi, nanti kita bisa, nah mungkin kebetulan Pak Tonto ini cukup berat karena diberi tanggung jawab koordinator dari istilahnya pengerahan massa. Namun dari hasil penjaringan awal itu telah terindikasikan 470 sekian dari Jawa Barat, dari rumah sehat per rumah sehat, dan kemudian 500 dari Pokel. 500 itu sekedar nyomot karena waktu 750 mampu memobilisir 660, sehingga terus dibebani 500 peserta. Pokel dan sekitar ya, bukan Pokel saja. Mari sudah coba disisir masing-masing rumah sehat, dan yang belum melaporkan adalah Pokel 8, Pokel 7, Pokel 2. Itu mudah-mudahan berapapun yang bisa terjaring. Kami sudah memulai di Pokel 1, sudah terjaring secara konkret 20. Dan 20 itu ternyata malah justru didominasi di luar yang sering latihan bersama. Alhamdulillah, yang latihan bersama itu mungkin karena sudah pasti ya nanti aja ngisinya. Dan insya Allah akan bisa terpenuhi 200. Dan kita membuka kesempatan justru dengan sistem lelang bis itu ternyata bisa dijadikan modus untuk ber-MUKB ya. Dengan seperti Pokel 6. Pokel 6 itu kebetulan pesertanya itu selalu di bawah 20 ya, bawah 20, bahkan di bawah 30. Kalau ada satu bus, sayang kan kalau hanya diisi 10 atau 20, sehingga yang sisanya itu bisa dijadikan modus, antara lain modus untuk ber-MUKB. Belum pernah ikut BIP, enggak apa-apalah, ikut aja sambil kita latih. Walaupun mungkin masih nunak-nunuk ya, namun itu bisa menjadi perangsang untuk bisa kita jadikan semacam modus untuk ber-MUKB gitu kira-kira. Baik, terima kasih.
dari saya itu aja mungkin. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan, mari kita sama-sama berserempak berdoa, mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan yang selebar-lebarnya. Salah satu indikator positif adalah kemarin Ibu Titin menginformasikan karena lahirnya spontanitas untuk kontribusi bus itu dengan catatan satu bus adalah 2,8 juta. 2,8 juta. Kalau dikeroyok dengan 3 rumah sehat, mungkin rumah sehat masing-masing kebebanan tinggal bagi 3, kalau 4 ya tinggal bagi 4 dan seterusnya. Kemudian kalau tidak dibagi ya kita injek bagi teman yang berkenan untuk berkontribusi gitu. Dan kemudian kemarin ada indikasi, walaupun belum pasti ya, masih perlu diproses oleh Ibu Titin, bahwa ternyata ada perusahaan yang menawarkan bus itu bukan 2,8 tapi hanya 1,9 dengan kapasitas satu bus 54 tempat duduk. Nah, andai kata itu terjadi berarti insya Allah kita akan bisa lebih mudah untuk menjaring sisa bis yang 5 itu. Baik, itu aja informasi dari saya. Silakan kalau ingin dikomen, monggo kami persilakan. Pak Madio, mohon waktu. Ini kebetulan Pak Marwanto ada. Silakan Pak Marwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya sedikit melengkapi apa yang disampaikan Pak Supadjo. Jadi mendekatnya waktu itu kita sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan. Sebagai contoh, hari ini seharusnya dari tim Humas IT dan venue itu akan mengunjungi Stadion Patriot Candrabaga, namun kami mundur sampai hari Senin. Karena kalau hari ini banyak petugas yang di stadion nggak masuk, sehingga kita mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi hari Senin mungkin nanti saya, Pak Amir, Pak Istiar, Pak Pardi kalau mau gabung, dan Pak William akan mulai melakukan perencanaan fisik untuk penyiapan panggung dan lain sebagainya. Dan juga kelihatannya karena kegiatan kita itu sudah mulai melakukan persiapan fisik, tentunya akan memerlukan pembiayaan. Sebagai contoh, kalau kita mau pesan bus tentunya perlu DP. Untuk ini kami mohon bahwa peserta yang sudah mendaftar dan sudah membayarkan uangnya, mohon segera disampaikan kepada rekening panitia atas nama Ibu Asli Dewi. Sehingga dengan demikian seandainya kita memerlukan dana untuk